倒是更上一层楼。慕云德，这个耻辱！玉德长老，都已经安排好。此次我慕云是拍卖师，这场拍卖会，我想此次拍卖不是2件，大家准备好灵晶，自然。丹和虚仙气之后。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode 380-384. Di bagian sebelumnya, Mu Yun bersama Su Zhengqi, Leng Rufeng, dan Xing Bufan tiba di sekte gudang artefak, di mana Su Zhengqi menjelaskan tentang artefak Void Immortal yang langka di 3000 dunia kecil. Mereka menghadiahkan bilah pembelah awan kepada Mu Yun. Meskipun retak, namun masih bertenaga. Setelah itu Mu Yun menemui Tian Yu dan Tian Yi di sekte pil surgawi, di mana Tian Yu mengagumi keterampilan Mu Yun. Saat membantu Tian Wuyan yang terkena racun darah Qilian, Mu Yun menawarkan penyembuhan di aliansi darahnya. Kemudian Mu Yun membuat perjanjian dengan sekte gudang artefak dan sekte pil surgawi. Di Pavilion Tianbao, Mu Yun memunikan senjata Void Immortal menggunakan teknik berbahaya. Ia pun berhasil mengatasi fenomena petaka guntur dan meningkatkan kekuatannya karena panjang umur. Ini meningkatkan reputasi dan kekuatan aliansi darah, sekaligus menarik perhatian dari sekte-sekte besar lainnya. Xian berlanjut selesai melakukan pemunihan senjata Void Immortal, Mu Yun memberitahu Xing Mangyu dan Wang Xinye bahwasanya dirinya tidak dapat mengikuti kompetisi besar formasi yang akan dilaksanakan dalam 3 hari lagi. Wang Xinye tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula peringkat pertama hanyalah sebuah nama. Mu Yun tidak perlu menunjukkan kepada dunia kalau dirinya adalah orang yang sangat berbakat dalam formasi. Beberapa hari sesudahnya, tepat di Pavilion Tianbao, terlihat Master Bao dan Bao Ling sedang mengadakan sebuah acara lelang. Acara lelang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Tetua Agung Gunung Xuankong yakni Xuan Yude, Wakil Penguasa Istana Surgawi Nenkot yaitu Han Yun, wanita suci dari Tanah Suci Xuan Yu yakni Xiao Yun, dan pengawal utusan suci Bibi Yun, Wakil Ketua Sekte Iblis Abadi Momi, dan pengawalnya Mo Kuking, Tetua Agung Sekte Gudang Formasi Wan Li, Tetua Agung Sekte Gudang Artefak Su Zhengqi, hingga Tetua Agung Sekte Pil Surgawi Tian Yi. Ketika itu, Xuan Wuxin dan Xuan Yude nampaknya telah menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendam kematian Tetua Xuan Yude kepada Mu Yun. 倒是更上一层楼。慕云德。 这个耻辱！玉德长老，都已经安排好。 Rencana busuk dari Gunung Xuankong itu sempat tercium oleh Tanah Suci Xuan Yu. Xiao Yun mengaku merasa khawatir dengan Mu Yun sebagai orang yang melakukan perlelangan. Bibi Yun meminta Xiao Yun agar tidak perlu khawatir dan tidak usah pergi melindungi Mu Yun, karena Mu Yun pasti sudah memiliki rencana tersembunyi untuk menghadapi Gunung Xuankong. Selain itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi Xiao Yun untuk pergi bertemu dengan Mu Yun. Tak berselang lama datanglah Mu Yun yang mulai menyambut dan menyapa kedatangan para penguasa sekte-sekte. Mu Yun juga memberitahu mereka semua kalau dirinya akan melelang 3 harta secara sekaligus. Dengan kata lain, Mu Yun tidak hanya melelang senjata dan pil Void Immortal saja. 此次我慕云是拍卖师，这场拍卖会，我想此次拍卖不是2件，大家准备好灵晶，自然。丹和虚仙气之后。 Tanpa banyak berbicara lagi, Mu Yun pun langsung secara resmi membuka acara perlelangan, dan acara perlelangan itu pun dibuka dengan melelang harta pertama, yakni pil Void Immortal berupa pil 100 lubang. Pil 100 lubang itu adalah pil yang dapat menjamin keberhasilan seorang praktisi Rana Peribulu tingkat 10 untuk memasuki Rana Limbo dan mencari True Immortal. Pelelangan pil 100 lubang itu dibuka dengan harga awal sebesar 1 miliar batu roh kelas atas, dan setiap kenaikannya tidak boleh kurang dari 100 juta. Baru saja pelelangan pil 100 lubang dibuka, Gunung Xuankong langsung memberikan penawaran harga, yakni 11 miliar batu roh kelas atas. Dilanjutkan dengan kenaikan harga oleh Istana Surgawi Nenkot menjadi 12 miliar dan juga Tanah Suci Xuan Yu sebesar 13 miliar. Mendengar penawaran yang diberikan oleh Bibi Yun, Han Yun pun berkata bahwa pil Void Immortal tidak akan berguna bagi Tanah Suci Xuan Yu, sebab teknik Tanah Suci Xuan Yu selalu didasarkan pada pengumpulan energi spiritual langit dan bumi. Bibi Yun mengaku tidak mempedulikan hal tersebut. Lagi pula, pil 100 lubang adalah pil Void Immortal yang memang sudah sewajarnya diperebutkan. Kenaikan harga terus saja berlanjut, dan kali ini kenaikan harga meningkat ke angka 16 miliar oleh Sekte Iblis Abadi. 人空山的虚仙丹也，2位拌嘴就宗16亿。
Melihat kenaikan harga yang signifikan, beberapa sekte lainnya pun menjadi terkejut dengan tindakan Momi. Momi ternyata sebelumnya hanya seseorang yang tidak memiliki reputasi sama sekali. Akan tetapi selepas dia mempelajari sihir tertinggi dari sekte iblis abadi, kekuatan Momi tiba-tiba melonjak secara drastis. Momi kemudian mulai memberikan banyak kontribusi kepada sekte iblis abadi, hingga pada akhirnya dilantik menjadi wakil ketua sekte. Menurut Bibi Yun, sosok Momi ini dipenuhi oleh banyak sekali rahasia tersembunyi. Dan yang paling mengejutkan adalah nama aslinya sebenarnya bukanlah Momi. Di tengah-tengah keributan yang diciptakan oleh penawaran Momi, sekte Qingsing tiba-tiba saja memberikan penawaran sebanyak 20 miliar. Sontak Momi menjadi sangat terkejut akan harga tersebut. Karena dari segi kekayaan dibandingkan dengan beberapa sekte di wilayah tengah, sekte Qingsing sama sekali tidak sebanding. Tak hanya Momi saja, Xuan Yude juga merasakan sebuah kecurigaan terhadap Xing Jihang. Pasalnya, sekte Qingsing hanyalah sebuah sekte kecil, sehingga tidak mungkin mereka berani menaikkan harga setinggi itu. Xuan Yude berpikir kalau Xing Jihang pasti telah bekerjasama untuk menaikkan harga lelang dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Untuk membongkar kerjasama antara Xing Jihang dan Mu Yun, Xuan Yude pun mencoba untuk menaikkan harga lelang menjadi 20 miliar. Kenaikan harga itu membuat Mu Yun merasa khawatir akan terbongkarnya kerjasamanya dengan Xing Jihang. Oleh karena itu, Mu Yun menyuruh Xing Jihang agar berhenti menaikkan harga secara sembarangan. Atas perintah dari Mu Yun, Xing Jihang pun tidak menaikkan harganya lagi dan langsung memberikan pujian kepada Gunung Xuankong. Hal ini sontak membuat Xuan Yude menjadi sangat terkejut. Pasalnya, ia tidak pernah menyangka kalau Xing Jihang memilih untuk menyerah begitu saja dan tidak menaikkan harganya lagi. Dan begitu Mu Yun segera mengumumkan kalau harta pil Void Immortal berupa pil 100 lubang resmi dijual kepada Xuan Yude dari Gunung Xuankong. Mu Yun kemudian melanjutkan lelang kedua dan menunjukkan bilah pembelah awan dan memberikan penjelasan kalau bilah pembelah awan itu sebelumnya adalah senjata tingkat 2 dan sekarang sudah turun satu tingkat menjadi tingkat 1. Melihat bilah pembelah awan itu, Su Zhengqi sontak menjadi sangat terkejut dan merasa tak menyangka bagaimana bisa retakan pada bilah pembelah awan menghilang begitu saja. Pertanyaan dari Su Zhengqi itu langsung dijawab oleh Mu Yun. Dia memberitahu bahwasanya bilah pembelah awan telah diperbaiki oleh seorang master penempa senjata. Untuk membuktikan kekuatan dari senjata Void Immortal tingkat 1, Mu Yun mulai menunjukkan keterampilan dari bilah pembelah awan. 可是其实做到这一步，诸位请安，此刀我为大家。 Selepas menunjukkan beberapa keterampilan dari bilah pembelah awan, beberapa orang termasuk Ma Wuqing pun merasa tercerahkan. Setelah itu, Mu Yun kembali membuka lelang bilah pembelah awan dengan harga 1 miliar batu roh kelas atas. Dan minimal harga setiap kenaikannya adalah 100 juta. Penawaran awal langsung diberikan oleh Gunung Xuankong sebanyak 5 miliar. Lalu kenaikan harga terus terjadi, mulai dari sekte gudang artefak dengan harga 6 miliar. Dan sekte Qingsing yang menaikkan harga menjadi 7 miliar. Di tengah-tengah persaingan harga, terdengar Xuan Wuxing yang mengatakan kalau dirinya akan menaikkan harga jika Ma Wuxing mau menaikkan harga terlebih dahulu. Tanpa rasa takut, Ma Wuqing pun langsung menaikkan harga ke angka 10 miliar, lalu Xuan Wuxing juga menyusulnya dengan harga 12 miliar. Tak berhenti sampai di situ, persaingan harga antara Ma Wuqing dan Xuan Wuxing terus berlanjut, dari 20 miliar menjadi 30 miliar. Hingga pada akhirnya bilah pembelah awan resmi jatuh ke tangan Gunung Xuankong. 开云刀就要属于悬空山了。天小世界的第一霸主。 Selesai melakukan pelelangan bilah pembelah awan, Mu Yun kembali membuka lelang harta ketiga, yaitu senjata suci kelas terbaik tingkat 10 berupa pedang peri 9 elemen. Pelelangan harta ketiga ini mendapatkan ulasan dan respon negatif dari beberapa sekte. Karena menurut mereka, senjata suci kelas terbaik tingkat 10 tidak sebanding dengan senjata Void Immortal yang dilelang sebelumnya. Respon dan ulasan negatif itu seketika langsung dibungkam oleh Mu Yun saat dia menunjukkan aura senjata Void Immortal yang ada pada pedang peri 9 elemen tersebut. Mu Yun lalu menjelaskan, pedang peri 9 elemen itu adalah senjata suci kelas terbaik yang telah disempurnakan sendiri oleh Mu Yun menjadi senjata Void Immortal. Selain itu, pedang peri 9 elemen juga dianggap sebagai senjata yang lebih kuat dari bilah pembelah awan. Hal itu sontak membuat para tamu yang hadir menjadi sangat terkejut, sebab mereka semua tak menyangka bahwa Mu Yun adalah master penempa artefak Void Immortal. Tak hanya itu, mereka juga kembali dikejutkan oleh fakta bahwa pedang peri 9 elemen dilelang dengan harga awal sebanyak 10 miliar batu roh kelas atas.
Meskipun begitu, masing-masing sekte tetap saja tidak peduli dan harga yang mahal. Mereka masih tetap ngotot untuk mendapatkan pedang peri 9 elemen tersebut. Maka dari itu Tanah Suci Xian Yu langsung menawarkan harga senilai 20 miliar. Dan diikuti oleh sekte Gudang Formasi yang menaikkan harga menjadi 20 miliar. 20 miliar itu bukanlah harga tertinggi untuk pelelangan pedang peri 9 elemen. Pasalnya harga kembali menaik secara drastis menjadi 50 miliar oleh Gunung Xuankong. Sehingga harga 50 miliar itu menjadi harga terakhir dan membuat Gunung Xuankong resmi mendapatkan pedang peri 9 elemen. Selesai pelelangan pedang peri 9 elemen, tiba-tiba saja Mu Yun mengumumkan bahwa ada harta tambahan yang akan ia lelang atas nama Papilion Tianbao. Pengumuman dari Mu Yun itu sontak membuat Master Bo dan Baoling menjadi begitu terkejut. Karena mereka sama sekali tidak pernah memiliki rencana apapun tentang hal tersebut. Lalu Mu Yun memberitahu bahwa harta kali ini yang akan dilelang adalah sisik naga surgawi 7 warna yang diperoleh dari runtuhan naga kuno. Mu Yun menjelaskan sisik naga surgawi 7 warna itu tidak hanya berguna dalam pembuatan pil saja, tetapi juga berguna dalam pembentukan artefak dan formasi. Yang paling terpenting adalah sisik naga itu adalah salah satu harta yang berasal dari binatang ilahi yang begitu langka. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun langsung membuka pelelangan sisik naga surgawi 7 warna dengan harga awal yang sangat fantastis, yaitu 50 miliar batu roh kelas atas dan setiap kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 1 miliar. Meskipun harga awalnya sangatlah mahal, tetapi para tamu sama sekali tidak keberatan dan malah bersaing ketat dalam menaikkan harga. Mulai dari 53 miliar oleh sekte Gudang Formasi, naik ke 55 miliar oleh sekte Gudang Artefak, sampai meningkat ke angka 60 miliar oleh sekte Pil Surgawi. Tak berhenti sampai di situ, persaingan menjadi semakin ketat dan harga penawaran terus meningkat. Hingga pada akhirnya sisik naga surgawi 7 warna kembali didapatkan oleh Gunung Xuankong dan harga sebesar 110 miliar. Selepas pelelangan sisik naga surgawi 7 warna, pelelangan di Papilion Tianbao pun resmi selesai dan ditutup. Setelah para tamu keluar dari Papilion Tianbao, Master Bo memberitahu total secara keseluruhan keuntungan dari lelang kali ini menyentuh angka 200 miliar batu roh kelas atas. Seluruh uang 200 miliar itu akan diserahkan langsung kepada Mu Yun, dan keempat harta yang dilelang akan segera diantar ke Gunung Xuankong. Mu Yun kemudian mengatakan kalau uang 200 miliar itu akan ia belanjakan semuanya untuk membeli bahan-bahan pil, senjata, dan formasi ke Papilion Tianbao. Mendengar perkataan Mu Yun, Master Bo langsung memberikan diskon kepadanya sebanyak 50%. Dan semua bahan yang dibeli akan diantar segera ke Istana Aliansi Darah di Pulau Lohun. Setelah itu, Master Bo dan Baoling pun langsung pergi meninggalkan Mu Yun untuk mengurus segala keperluannya. Di waktu yang sama, Xing Mangyu pun tiba. Sehingga Mu Yun memberitahu Xing Mangyu bahwa ia akan menyiapkan harta langka langit dan bumi dalam 2 hari berikutnya. Lalu segera meninggalkan kota Zhongtian dan kembali ke Istana Aliansi Darah. Mu Yun mengaku merasa begitu khawatir karena perjalanan kembali ke Istana Aliansi Darah kali ini pasti akan mendapat gangguan dari Gunung Xuankong. Selang beberapa saat, datanglah Wang Xinya dan Yiku yang memberitahu kalau Feng Jiu dan Feng Yu telah sampai ke Istana Aliansi Darah. Selain itu, Istana Aliansi Darah sekarang sedang kedatangan seorang tamu bernama Se dari Gudang Pedang Surgawi, yang mengaku kalau ia ingin memberikan bantuan kepada Mu Yun. Mendengar nama Se, seketika Mu Yun tidak ingin membicarakannya dan malah menyuruh Yiku agar mengantar sisik naga surgawi 7 warna kepada masing-masing ketua sekte dari Sekte Gudang Formasi, Sekte Gudang Artefak, dan Pil Surgawi. Mu Yun memberikan sisik naga surgawi 7 warna itu dengan tujuan agar Sekte Gudang Formasi, Sekte Gudang Artefak, dan Sekte Pil Surgawi mengirimkan beberapa pengawal mereka untuk melindungi dirinya selama di perjalanannya menuju Istana Aliansi Darah. 也与我说了，让徐兆蒙和器具门的合作。对万正宗如此照顾咱们家魏仙儿，那可比这龙鳞之家。仙儿这次可算是万正宗还不疯了。仙儿，毕竟你可是这算是结束，拍卖会冠军可不能丢血盟脸面。第一，非我莫属。好，来了。 Pada malam harinya, terlihat Mu Yun yang baru saja memberikan sebuah kertas kepada Baoling. Kertas-kertas itu berisi mengenai bahan-bahan yang ingin dibeli oleh Mu Yun di Papilion Tianbao. Melihat daftar-daftar bahan itu, sontak Baoling menjadi sangat terkejut. Karena bahan-bahan itu cukup sulit untuk ditemukan.
Jika Mu Yun bersedia bersabar menunggu beberapa saat, maka Bolin akan memenuhi bahan-bahan tersebut. Pasalnya, untuk mendapatkan bahan-bahan itu, Bolin harus melakukan perjalanan jauh bolak-balik 3000 dunia kecil. Menunggu bukan hal yang membuat Mu Yun menyerah untuk mencari bahan-bahan yang dia perlukan. Oleh karena itu, dia bersedia untuk menunggu Bolin. Sebelum pergi mencari bahan-bahan, Bolin sempat bertanya mengapa Mu Yun tidak menonton pertandingan Wang Xingya di kompetisi formasi. Bolin menyarankan Mu Yun agar pergi menghadiri kompetisi itu, sebab Wang Xingya akan bersaing dengan lawan yang dapat membahayakan nyawanya, yakni Xuan Wuxin dari Gunung Xuankong. Mu Yun mengaku tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena kompetisi kali ini akan diadakan oleh Sekte Gudang Formasi yang pasti akan melindungi Wang Xingya. 恐怕是想要扩张血盟。是救下暮云，才有现如今的落魂。还算你这家伙有良心，出交给我天宝阁来拍卖。 Setelah beberapa saat, Leng Jian datang dan membawa sebuah berita kalau Wang Xingya kalah dalam kompetisi. Dan dia itu jatuh pingsan saat berhadapan dengan Xuan Wuxin di final kompetisi formasi. Sehingga kini Wang Xingya segera dibawa kembali ke Sekte Gudang Formasi demi dirawat, dan juga para tetua Sekte Pilih Surgawi sudah berdatangan untuk melihat kondisi Wang Xingya. Selain itu, Xuan Wuxin sekarang telah menerobos dan menjadi seorang master formasi roh. Itulah sebabnya Wang Xingya kalah. Mendengar berita itu, Mu Yun pun menjadi begitu marah dan bergegas pergi ke Sekte Gudang Formasi. Pada saat yang bersamaan, Bolin menyuruh Leng Jian agar membawa pil semesta pelindung hati dan membawanya ke Sekte Gudang Formasi. 血无心，可是玄空山核心红山天主的有力竞选。 Sesampainya di gerbang masuk Sekte Gudang Formasi itu, Mu Yun langsung menyuruh para penjaga untuk membuka gerbang tersebut. Bukannya diperbolehkan masuk, Mu Yun justru mendapatkan tindakan yang begitu lancang dari para penjaga. Bahkan para penjaga juga sempat membuat sebuah formasi pelindung agar Mu Yun tidak menerobos masuk. Di dalam Sekte Gudang Formasi nampak tetua Sekte Wang Dofu yang sedang meminta Tianyi untuk menyembuhkan dan menyadarkan Wang Xingya. Namun sayangnya Tianyi sama sekali tidak dapat menyembuhkan Wang Xingya, karena racun di dalam tubuh Wang Xingya sangatlah langka dan belum pernah ditemukan oleh Tianyi sebelumnya. Tianyi berpikir kalau racun dari dalam tubuh Wang Xingya kemungkinan berasal dari suku penyihir di Gunung Wanli. Meskipun Tianyi tidak dapat menyembuhkan Wang Xingya, namun Tianyi memberitahu kalau Wang Xingya kemungkinan dapat disembuhkan oleh seorang pemuda yakni Mu Yun. Mendengar nama Mu Yun, Wang Dofu pun bersedia turun tangan sendiri demi meminta Mu Yun untuk menyembuhkan Wang Xingya. Di waktu yang sama, Cheng Yuan pun datang untuk melaporkan akan adanya situasi mendesak bahwa Sekte Gudang Formasi sedang diserang oleh Mu Yun. Wang Dofu kemudian menyuruh Cheng Yuan agar segera pergi menuju gerbang masuk Sekte Gudang Formasi. Karena Wang Dofu takut kalau formasi 81 yang menjaga Sekte Gudang Formasi akan menghabisi Mu Yun. Cheng Yuan lalu memberitahu kalau kekuatan yang berbahaya dari formasi 81 itu sama sekali tidak dapat menghabisi Mu Yun. Namun sebaliknya, Mu Yun justru menghancurkan 30 formasi dari 81 formasi besar. Merasa khawatir kalau 81 formasi besarnya akan dihancurkan, Wang Dofu pun memutuskan untuk segera pergi menghampirinya. Sesampai di sana, Wang Dofu langsung menonaktifkan 81 formasi besar dan meminta maaf kepada Mu Yun atas kesalahpahaman Sekte Gudang Formasi. 这一切都是误会，穆大师，做大阵被破除了。 Saat Wang Dofu ingin meminta Mu Yun masuk ke dalam dan menghampiri Wang Xingya, akan tetapi mereka seketika dihentikan oleh kedatangan Xuan Yude, Xuan Wuxin, dan Baiju. Kedatangan Xuan Wuxin kali ini bukannya meminta maaf atas kejadian yang menimpa Wang Xingya. Sebaliknya, dia itu justru bertindak lancang dan meminta hadiah kepada Wang Dofu karena telah berhasil memenangkan kompetisi formasi. Melihat kedatangan Xuan Wuxin, Mu Yun pun bertanya apakah Wang Xingya terluka karena ulah dari Wang Wuxin. Xuan Wuxin menjawab bahwasannya terlukanya Wang Xingya adalah resiko yang harus ia tanggung dari berbahayanya kompetisi formasi. Sehingga Xuan Wuxin sama sekali tidak mengaku bersalah atas kejadian yang menimpa Wang Xingya. Cheng Yuan sama sekali tidak terima akan kedatangan Xuan Wuxin. Maka dari itu Cheng Yuan sempat ingin menyerangnya. Akan tetapi tindakan dari Cheng Yuan langsung dihentikan oleh Wang Dofu yang tidak ingin membuat keributan. Lantas Wang Dofu pun mengatakan kalau ia akan mengutus seseorang agar membawa Xuan Wuxin untuk mengambil hadiahnya. Akan tetapi Xuan Wuxin tidak dapat mengambil hadiahnya sekarang, karena Sekte Gudang Formasi sedang memiliki sebuah masalah besar.
Sebelum Muyun pergi menghampiri Wang Xingye, Muyun sempat mengingatkan Gunung Xuankong agar tidak menyakiti teman-temannya. Jika Gunung Xuankong berani melakukannya, maka Muyun tidak akan segan-segan untuk mengincar mereka sampai meninggoy. 一个都不会放过。好，暮云，这最好记住，否则恐怕…… Setelah itu Muyun langsung bergegas menghampiri Wang Xingye dan segera memeriksanya. Hasil pemeriksaannya, Muyun dikejutkan oleh sebuah parasit pemakan hati yang ditemukan di dalam nadi Wang Xingye. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Dan akhirnya kita telah selesai melakukan pengejaran pada Supreme God Emperor. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Senin depan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, kalian bisa lihat di playlist yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.